Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Musyahidun, para penyimak dan pecinta kuliah Ramadan. Kali ini saya akan membahas sedikit sesuai dengan keilmuan yang saya miliki tentang kewajiban zakat, karena kebetulan kita sudah memasuki 10 akhir ya. Sudah dibahas pada episode sebelumnya apa saja amalan-amalan yang harus disibukkan pada akhir 10 akhir ini. Kali ini tidak lepas dari salah satu kewajiban yang tidak boleh diabaikan sama sekali di akhir, baik di awal atau akhir Ramadan, yaitu tentang zakat. Dan zakat yang wajib dikeluarkan di hari atau di bulan suci Ramadan adalah zakatul fitrah dan sedekah-sedekah yang lain. Nah, untuk kali ini akan membahas tentang makna dan filosofis tentang zakat. Para penonton sekalian, zakat itu bahasa Arab. Kalimat zakat itu dari zakat. Ada dalam Al-Quran kalimat man zakkaha. Adapun orang yang mensucikan dirinya, itu menunjukkan bahwa zakat artinya adalah suci. Maknanya adalah zakat itu pengeluaran harta tertentu, ya, waktu tertentu dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk membersihkan, baik membersihkan harta sisanya yang dizakatkan, yang dikeluarkan, maupun untuk membersihkan nafsi atau jiwa orang yang mengeluarkan zakat itu. Artinya kalau orang tidak menunaikan zakat yang hukumnya fardu atau wajib itu, maka hartanya itu akan tercemari oleh ketidakmauan, keengganan untuk berzakat. Dan jiwanya pun tidak akan bersih, akan disinyalir jiwanya itu kotor. Oleh karena itu, Allah mewajibkan zakat itu untuk membersihkan jiwa dan harta si muzaki tersebut. Sedangkan menurut istilah pengertian zakat itu tadi sudah dijelaskan adalah mengeluarkan barang-barang tertentu, ada dalam jenis uang, dalam jenis harta, ada yang disebut zakat mal, ada yang disebut zakat fitrah, atau begini, zakat itu terbagi dua kelompok besar. Pertama zakatul mal, dua zakatul nafs. Apa zakatul mal? Zakatul mal itu adalah zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki. Mal itu kan harta. Nanti zakatul mal itu ada dalam jenis zakat pertanian, peternakan, rikaz, kemudian ada zakat tijaroh atau perdagangan, dan ada zakat barang temuan, ya rikaz itu ya. Kemudian ada macam-macam zakat, ya, zakat perhiasan, emas dan perak. Nah, itu semua terkait dengan harta yang dimiliki. Nanti ada ukuran-ukurannya. Kalau emas minimal yang dimiliki berapa? Apakah 90 gram harta atau emas yang disimpan, dan emas juga ada yang dipakai. Kalau emas yang dipakai harus dikeluarkan setiap kali dia belanja, meskipun 1 gram, tidak ada nisab. Seperti itu. Nanti akan diuraikan ya, kaifiatnya zakat itu. Zakat pertanian, nisabnya berapa? Apakah ada haul per tahun? Nanti ada zakat emas simpanan, apakah per tahun? Ada zakat perhiasan. Zakat perhiasan artinya zakat yang dikenakan, yang dipakai. Sedangkan emas yang disimpan. Sekarang kecenderungan orang-orang itu tidak menyimpan harta dalam emas kan. Kadang-kadang didepositokan di bank. Kalau dimiliki selama setahun dalam jumlah nilai 90 gram emas, saya kurang lebih 45 jutaan atau 90 juta kalau 1 gram 1 juta,
itu wajib dikeluarkan tiap tahun dan selanjutnya dan selanjutnya. Saya untuk kesempatan ini tidak dulu akan membahas tentang kaifiat zakatnya, tetapi filosofisnya. Jadi zakat itu seperti itu para penonton sekalian, dan zakat itu termasuk rukun Islam. Ya, rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, ketiga. Dan apabila diabaikan zakat itu akan meruntuhkan sendi-sendi keislaman seseorang. Kemudian begitu banyak makna dan manfaat yang terkandung di dalam ibadah atau ibadah zakat ini ya. Setidaknya ada 4 makna zakat yang dapat membuat ibadah ini menjadi istimewa. Ada 4 makna zakat yang wajib diketahui oleh umat Islam sebelum mengamalkannya. Jadi makna zakat hakikatnya itu ada banyak sekali dalam kehidupan manusia. Karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tadi wajib. Apa saja sih makna zakat itu? Yang pertama, makna zakat adalah mensucikan, tadi kan sudah dijelaskan. Jadi maknanya zakat itu mensucikan atau at-tahuru. At-tahuru itu kan bersih. Makna at-tahuru ini memiliki pengertian yang membayarkan zakat bukan mengharapkan sanjungan, jadi tidak peduli apakah zakat itu ria atau tidak. Tidak peduli, beda dengan sedekah. Sedekah itu tidak boleh ria jadi hangus. Tapi zakat tidak peduli apakah pelakunya itu si muzakinya itu ria atau tidak, nggak ada urusan, karena itu wajib hukumnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan jiwa dan harta dengan zakat itu. Jadi kalau diibaratkan zakat itu sebagai pembersih harta yang dimiliki oleh pemiliknya. Seperti disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang sudah saya tulis di papan tulis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ya. Wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ini surat At-Taubah ayat 103. Inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ini adalah dalil tentang filosofis zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah tadi, zakat jiwa. Firman Allah, "Khuz", ambil. Jadi zakat itu jangan nunggu kesadaran orang yang memiliki kewajiban zakat, tapi laz atau lembaga amil zakat atau orang yang berkompeten untuk mendistribusikan zakat itu ada kewajiban memaksa. Khuz, ambil min amwalihim, dari sebahagian harta-harta mereka, sedekatan, sebagai sedekah. Jadi bahasa dasar, bahasa hakikat dari zakat itu adalah sedekah. Jadi sedekah, ada sedekah yang wajib disebut zakat atau infak. Ada sedekah yang sunat disebut sedekah tatawu, sedekah tatawu. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah zakat. Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Jadi filosofis daripada zakat itu untuk membersihkan mereka, baik membersihkan jiwa maupun hartanya. Artinya kalau mereka tidak mau mengeluarkan zakat, berarti baik jiwa maupun hartanya dipandang sebagai kotor, ya. Kemudian setelah membersihkan, nah ini tutahhiruhum itu lebih ke harta, ya. Wa tuzakkihim biha, dan membersihkan jiwa mereka. Wa sholli alaihim, dan doakan bagi mereka. Makanya si muzaki itu si amilin yang wajib mengambil zakat itu harus menguasai kaifiat zakat, dari mulai mengambil dari si muzaki hingga pengumpulan, hingga pendistribusian, hingga doa-doa
Karena doa itu sangat diharapkan oleh yang mengeluarkan zakat, ya. Ajak Allah memberikan pahala atas apa yang diberikan, ya. Dan waktu tahirukum menjadi pembersih pada kalian. Itu doa-doanya banyak tersebar ya di dalam hadis-hadis. Inna salataka, sesungguhnya doa yang disampaikan oleh si amilin kepada muzaki atau dari mustahik kepada muzaki, si muzaki itu akan mengharapkan doa atas atau dari orang yang diberi, yaitu fakir miskin. Doa apa? Merupakan sakanul lahum, menjadi ketentraman bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat. Doa itu, coba bayangkan kalau kita memberi sesuatu kepada fakir miskin, kemudian fakir miskin itu tidak mengucapkan terima kasih, apalagi mengucapkan jazakumullah khairan, kita tersinggung, tidak enak. Tapi kalau memberikan sesuatu kepada siapapun, kemudian mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan, apalagi sampai nangis-nangis sambil disimpan di atas, terima kasih Allahumma sholli alaikum wa jazakumullah khairan. Doa yang disampaikan pada Allah oleh si mustahik itu pasti keluar dari hati sanubari, dari hati yang paling dalam, bukan ucapan-ucapan biasa, karena hatinya telah terbeli oleh pemberian itu. Nah, itu yang sangat dinantikan oleh para muzaki itu, doa dari para mustahik. Dalam hal ini kalau zakat kan tidak disyariatkan langsung kepada para mustahik, ya, melainkan dititipkan pada para amilin. Maka amilinlah yang menyampaikan doa kepada para muzaki, dan doa amilin itu sebagai mewakili doa-doa dari para mustahik yang akan segera amilin mendistribusikannya. Dan nanti si mustahik itu akan menyampaikan doa kepada para muzaki melalui para amilin. Ya, itu yang sangat diharapkan. Dan doa yang keluar dari hati yang paling dalam dari para mustahik itu, insya Allah akan didengar Allah dan akan dijabah. Itulah filosofis zakat yang sebenarnya. Yang kesatu tadi yang dijelaskan adalah zakat mal, liku-liku zakat mal atau filosofis zakat mal. Yang kedua, zakat itu yang disebut zakatul nafas. Nafas itu jiwa. Kalau zakatul mal dengan macam-macam ragamnya, ada zakat ini, zakat ini. Kalau zakat nafas satu, yaitu zakatul fitri yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan dan diserahkan kepada yang berhak atau dititipkan kepada para amilin kapanpun asal di bulan suci Ramadan, ya. Lazimnya kan seperti itu. Dan nanti oleh si amilin didistribusikan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima, yaitu yang 6 asnaf itu. Ya, tentu saja tidak semua 6 karena ada yang dimansuh. Ya. Nah, itulah zakat fitrah. Zakat fitrah itu tutahhirukum biha, untuk membersihkan orang-orang yang saum. Memang orang yang saum itu ada jaminan. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tetapi kita tidak tahu dosa-dosa itu ibarat air yang masuk ke dalam lubang-lubang batu, sulit untuk dibendung. Sekecil apapun dosa itu kan ada catatannya. Maka dengan upaya-upaya saum, salat qiyamul Ramadan, dan juga dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu kan usaha ikhtiar kita untuk membeli hati Allah agar Allah mengampuni segala dosa kita. Maka yang terakhir di ujung bulan suci Ramadan yang dilaksanakan pada 1 Syawal, yaitu pembersihan yang terakhir. Ibaratnya kalau membersihkan barang itu membersihkan yang terakhir kali supaya kinclong gitu. Kalau sudah kinclong, sudah membayarkan zakat fitrah itu sudah disampaikan, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka posisi hamba Allah itu kayyaumi waladatu ummuhu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, dalam arti kata bersih dari segala dosa-dosanya. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah
yang diberikan oleh Allah kayaumi waladathu umuhu di akhir bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita diberikan kemampuan untuk merawat, menjaga kayaumi waladathu umuhu itu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan itu, hingga Ramadan yang akan datang. Dan semoga Allah memberikan panjang umur dan sehat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.